Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Veronica dengan NIM 2002058. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Manajemen Humas yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Hanif Al-Qadri. Oke, kita langsung saja masuk kepada pokok pembahasan kita pada kali ini, yaitu apa saja konsep dari public relation itu sendiri. Seperti yang sudah dikatakan bahwa sebenarnya public relation itu tidak hanya akan bermanfaat jika kita berada dalam sebuah organisasi, ketika kita sedang beralih dalam sebuah lembaga, akan tetapi konsep dari PR ini bisa diterapkan pada kehidupan personal kita loh. Nah, ketika kita sudah mampu menerapkan atau menempatkan public relation sebagai satu kesatuan dalam diri kita sendiri, maka ini adalah salah satu kunci menuju kesuksesan. Dari konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya ada 4 istilah yang sebenarnya berbeda, namun sering disamaartikan oleh beberapa orang. Nah, apa saja keempat istilah ini? Mari kita lihat. Yang pertama, yaitu marketing. Nah, yang kedua, advertising, ketiga ada branding, dan yang keempat ada public relation itu sendiri. Mari kita bedakan satu persatu dari keempat istilah ini. Nah, yang pertama yaitu marketing. Apa sih yang dimaksud dengan marketing itu? Secara sederhana, marketing sendiri adalah proses menjelaskan sendiri kepada orang lain agar mereka percaya dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, fokus utama dari marketing sendiri adalah meyakinkan orang lain agar produk yang kita tawarkan itu terjual. Nah, lanjut kepada istilah yang kedua, yaitu advertising. Nah, jika tadi marketing itu fokus utamanya adalah meyakinkan dan menjual, maka advertising adalah sarana untuk mempromosikan agar orang lain bisa lebih yakin lagi dan lagi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya, mari kita ilustrasikan seperti ingin melamar pekerjaan. Nah, ketika kita melamar ke sebuah perusahaan, proses utamanya adalah marketing itu. Kita meyakinkan orang lain bahwa kita memiliki kemampuan dan kompeten untuk perusahaan itu. Lalu setelah itu, memarketing diri kita sendiri kepada orang lain. Maka kita akan mengadvertising diri kita agar peninggi perusahaan lebih yakin untuk merekrut kita sebagai karyawan. Nah, maka dari itu fokus utama dari advertising ini adalah untuk mengaktifkan target. Oke, kita lanjut kepada istilah yang ketiga, yaitu ada branding. Jika kita mendengar branding, pasti pertama kali terbesit yaitu adalah branding barang seperti branding pakaian, branding sepatu, dan lain sebagainya. Namun sebenarnya teman-teman, branding itu tidak sedangkal dan tidak sesimpel itu. Nah, zaman yang sudah berkembang pada zaman sekarang, konteks branding sudah berkembang menjadi citra, menjadi kredibilitas, karakter, pesan, persepsi, dan anggapan. Nah, singkatnya saja, ketika langkah marketing tadi sudah dilakukan, maka dari sinilah terbentuknya sebuah brand pada diri seseorang. Jika di kedua istilah di awal tadi kita berusaha meyakinkan dan berusaha menjelaskan kepada orang lain, maka di dalam konteks branding ini, seseorang sudah tahu terhadap kita. Nah, kesan seseorang sudah ada dan sudah terbangun terhadap kita. Contohnya saja ketika kita misalkan mampu berbicara kepada public relation-nya bagus, berbicara depan umumnya bagus, maka branding kita oleh audiens itu sudah terbentuk. Begitu. Kita langsung masuk pada inti persoalan, yaitu istilah Indonesia apa ini public relation. Nah, public relation adalah salah satu yang menjadi cikal bakal kesuksesan dari setiap kita dan merupakan nyawa dari setiap lembaga. Nah,
Singkatnya saja, public relation, ketiga istilah tadi nih, seperti marketing, advertising, dan branding, sudah ada di dalamnya. Maksudnya, ketiga istilah tadi, marketing, branding, advertising, itu sudah satu kesatuan di dalam public relation. Di sini, di public relation ini, orang sudah tahu siapa kita jika melihat konteks melamar pekerjaan tadi. Seperti ilustrasi tadi, terlihat bahwa para atasan itu sudah tahu bahwa kita memang berpotensi dan layak ditempatkan di tempat yang kita mau angkat. Nah, sebelumnya dalam public relation, sudah bukan kita lagi yang harus menjelaskan bagaimana diri kita. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, merelakan biaya untuk menjelaskan siapa diri kita kepada orang lain. Oke, selanjutnya dalam konsep umum PR atau public relation ada proses yang sangat terkenal, yaitu Moonstone-Forstech. Nah, apa itu Moonstone-Forstech yang diberikan dengan nama RACE? RACE itu adalah singkatan di mana R itu research atau riset, dan A adalah action, C adalah communication, dan I adalah evaluation. Nah, ini apa maksudnya? Kita bawakan misalkan kepada konteks pendidikan, di mana jika R yang dilakukan mencari tahu atau mengumpulkan data, guru yang memiliki kemampuan mengajar yang benar-benar baik. Nah, maka melalui action akan diolah oleh PR seperti itu. Nah, untuk C, yaitu C communication, kadang orang hanya menganggap bahwa communication itu adalah syarat utama seorang public relation. Namun sebenarnya kalau dalam Moonstone-Forstech yang diberi nama RACE itu, sebenarnya communication itu digunakan untuk mengkomunikasikan antara research dan action. Lalu untuk evaluasi itu ketika kita sudah mengevaluasi dan mengumpulkan data, sudah diolah oleh action dan sudah dikomunikasikan, maka disinilah peran communication digunakan. Nah, sekian materi singkat dari saya. Bila ada kesalahan saya dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.